Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menurut saya pribadi langkah yang baik sebenarnya dari Partai Demokrat ya, yang mengatakan bahwa meminta Bawaslu awasi menteri-menteri gubernur ya yang mau nyapres dibandingkan soroti Anies Baswedan. Benar sekali begitu kan ya. Awasi menteri-menteri yang mana begitu kan ya yang ingin ngebet menjadi calon presiden di situ begitu. Tidak hanya sana sini lalu kemudian menyoroti Anies Baswedan, menyalahkan Anies Baswedan dan sebagainya begitu kan. Ini langkah yang baik ya, seperti Partai Demokrat memberikan statement yang baik kepada Bawaslu begitu. Ini yang seharusnya didengarkan oleh Bawaslu begitu ya. Pada hakikatnya daripada sana sini nyindir Anies Baswedan sana sini tidak tahu arahnya kemana ya, tiba-tiba menyalahkan, tidak etis dan sebagainya ya, seharusnya Bawaslu introspeksi diri begitu kan ya. Ini Partai Demokrat memberikan tamparan keras kepada Bawaslu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya dari Johnson Sitting-Down ya, dari kader Partai Demokrat ya. Partai Demokrat meminta Bawaslu awasi menteri-menteri gubernur mau nyapres dibandingkan soroti Anies Baswedan ya. Kepada teman-teman Bawaslu, jika terkait persoalan sejenis ini memang ada kekosongan hukum, ayo kita susun regulasi agar ada kepastian untuk semua pihak. Karena sesuai asas legislasi sepanjang belum diatur maka dia bukan pidana atau pelanggaran. Biar tidak terus jadi polemik. Salam. Loh, Anies kan capres yang wajar dong. Bawaslu melakukan pengawasan, kan emang itu tugas Bawaslu. Iya memang pengawasan, tetapi kalau Anies belum mendaftar ya ke KPU ya Bawaslu tidak bisa bertindak begitu kan. Yang bisa bertindak itu dan regulasi itu ada ketika Anies Baswedan mendaftar di situ begitu ya. Kalau belum terdaftar ngapain mau nindak itu? Di mana sebuah legalitas di situ atau undang-undangnya di situ begitu ya. Dilansir dari Detik Jatim, dalam SMS belas itu berisi pesan surat Bawaslu Jatim. Katanya dibantah dengan adanya itu. Bawaslu Jatim dan Bawaslu Surabaya itu membantah tidak melakukan hal itu. Kok dari pusat membantah sebagai edukasi, sebagai teguran dan apa begitu kan? Kok rancu di situ begitu. Setuju, saya udah lama ya batin kelakuan ya GP keluyuran ke sana kemari macam orang bebas saja dia, padahal masih terima fasilitas dan gaji sebagai gubernur di Jawa Tengah. Kok nggak pernah diteguran dan pemerintah pusat? Itu yang menjadi kendala hari ini begitu. Akankah dia tidak berani menegur mereka begitu atau apa begitu kan ya? Wallahualam, kenapa kok Anies Baswedan yang disoroti terus begitu kan ya? Bagi-bagi sembako tidak ada di situ begitu ya, tidak disoroti begitu. Di mana Bawaslu begitu ya? Cara pikirannya kok kacau ya, sudah deklarasi diawasi dan dibilang curi setar, ngamuk-ngamuk, malah yang belum deklarasi disuruh diawasi. Ini apa ada pro dan kontra di sini begitu ya. Anies kan sudah masih baca pres selama dia nggak ngajak rakyat buat milih dia untuk belum melanggar, bukankah begitu? Betul begitu ya. Yang sudah dideklarasi oleh partai ya hanya Anies Baswedan, sedangkan yang menteri dan gubernur kan baru taraf survei. Jika dicalonkan jadi wajar ya. Yang perlu diawasi adalah capres A. Belum waktunya kampanye tapi sudah keliling ya minta dukungan. Bukan seperti itu caranya begitu. Itulah komentar-komentar para cebong di situ begitu ya, yang tidak punya narasi yang baik begitu ya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa hal seperti ini terjadi begitu. Dalam artian bahwa kenapa kok Anies Baswedan disoroti terus, dianggap curi setar, bahwa belum dimulai kampanye dan sebagainya, kan sah begitu kan. Dalam artian belum ada yang melarang terhadap kebijakan-kebijakan dari Bawaslu yang yang belum atau curi setar atau apa begitu kan, karena masih belum ada pembahasan terkait dengan undang-undangnya begitu. Jadi Anies Baswedan saya rasa bebas melakukan apa aja begitu kan, karena masih belum daftar di KPU dan sebagainya begitu kan ya. Iya, pemasyarakat harus paham di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, PD minta Bawaslu awasi menteri gubernur-gubernur mau nyapres dibandingkan soroti Anies Baswedan. Betul juga begitu ya. Bawaslu mengirimkan SMS menyoroti aktivitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya. Ya, Partai Demokrat heran Bawaslu mempersoalkan kehadiran Anies di masjid tersebut. Bahkan kok hanya SMS? Kalau Bawaslu memang merasa yakin sudah ada pelanggaran berdasarkan regulasi yang ada dan merasa punya kewenangan menindak itu, langsung saja harus turun ke lapangan menindak Mas Anies. Ini pakai SMS segala, kata Wasekjen Demokrat Johnson Sitting-Down. Dalam artian bahwa
Iya benar juga begitu. Kalau memang ada bukti ya silahkan turun begitu kan, awasi begitu kan ya. Bahkan Anies Baswedan dianggap curi setar begitu kan ya. Jangan mengatakan, Johnson mengatakan Anies datang ke Masjid Al-Akbar untuk sholat Jumat. Dia bertanya-tanya mengapa Bawaslu menyuruti hal itu begitu. Yang saya baca di media dan lihat video beredar bahwa Mas Anies itu ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Akbar dan kemudian para jemaah banyak yang datang ya berebut salaman. Masa itu salah? Betul sekali begitu kan. Karena pada akhirnya Anies Baswedan hanya datang di situ, kemudian banyak SMS yang tersebar yang menyebar di situ begitu. Ada apa begitu ya? Ya walaupun menindaklanjuti dengan adanya Anies Baswedan dianggap curi setar, datang saja dan peringatkan begitu kan. Karena tidak ada hari ini regulasi yang kemudian ya membahas tentang undang-undang itu begitu ya. Kalau selama tidak bertentangan dengan undang-undang ya kita bebas aja begitu kan. Di mana letak logikanya? Justru ya Bawaslu itu sudah melakukan ya melanggar konstitusi begitu. Dalam artian apa? Belum saatnya dia menegur, lalu kemudian dia menegur hari ini begitu kan sudah menyalahi konstitusi begitu ya. Bahkan tidak ada saya lihat Mas Anies orasi menyampaikan ajakan memilih ya, meminta dukungan dan lain-lain. Mungkin ribuan jamaah yang datang menghampiri itu memang rindu dengan Mas Anies, ingin menunjukkan kecintaan mereka dan sosok pemimpin masa depan Indonesia. Betul begitu. Saya menganggap bahwa karena memang banyak fans ya, banyak yang suka kepada Anies Baswedan datang di situ ya, agar ingin bertemu dengan fansnya, dengan Anies Baswedan ya, tidak menjadi masalah apa yang dipermasalahkan begitu kan. Seperti ini ya mungkin ya Bawaslu agak memalukan begitu ya. Jasa juga mengaku aneh dengan surat sorotannya ya tertanggal 13 Maret sementara kata dia surat itu ya di blast ya pada tanggal 17 Maret begitu. Hal ini juga disampaikan saya sudah aneh ya, harusnya Bawaslu monitoring sejak melakukan pengawasan. Ada berpesan agar Bawaslu fokus mengawasi pejabat negara yang mau maju sebagai capres atau cawapres di 2024. Menurutnya hal itu harus diawasi karena ada anggaran dan fasilitas negara yang melekat di situ begitu. Sampai hari ini belum ada begitu kan. Ganjar ke sana ke sini, Erick Thohir ke sana sini, Prabowo sana sini begitu ya. Biasa-biasa aja begitu, ada bagi-bagi sembako, ada bagi-bagi kaos ya. Sah-sah aja, tidak ada yang menindak begitu. Ada apa begitu kan. Itulah yang seharusnya tidak dipikirkan oleh Bawaslu begitu ya. Untuk diketahui Bawaslu menyoroti kunjungan Anies Baswedan di Surabaya. Hal ini seiring dengan beredarnya SMS blast ya dari Bawaslu soal kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar. Dilansir dari Detik Jatim ya, dalam SMS blast itu berisi pesan surat Bawaslu ya agar Anies Baswedan ya tidak melakukan politik identitas di Masjid Al-Akbar. Di mana letak logikanya? Masa seorang Anies Baswedan tidak boleh sholat di situ begitu? Emangnya semua sholat di mana begitu? Bawaslu sholat di mana begitu kan? Itu kan yang menjadi pertanyaan begitu. Dan bahkan dikonfirmasi secara terpisah Komisioner Bawaslu Jatim Divisi Penanganan Pelanggaran Muhammad Ikhwanuddin Alfianto menyatakan isi dalam SMS beliau tersebut bukan dari Bawaslu Jatim, melainkan dari Bawaslu Kota Surabaya. Bawaslu Jatim hanya menerima tembusan. Di Bawaslu Kota Surabaya surat imbau kepada takmir masjid kita dapat tembusan, bisa dikonfirmasi ke Bawaslu Kota Surabaya. Sekarang sudah bantah-bantahan. Katanya ya sepakat bahwa Bawaslu Surabaya dan Bawaslu Jatim membantah tidak melakukan SMS itu. Lantas bagaimana SMS dari situ begitu? Yang satunya katanya di Surabaya ya katanya di situ dari Jatim begitu kan ya. Kemana Bawaslu hari ini ya? Ini kan sudah ada kekacauan di sini begitu kan ya. Cara berpikir mereka kan sudah ketahuan begitu ya. Dalam artian benar juga apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat ini begitu kan ya. Seharusnya para menteri-menteri itu yang diawasi, bukan Anies Baswedan sebagai rakyat biasa begitu. Karena begitu banyak tidak terbendung lagi dukungan-dukungan Anies Baswedan selama ini ya wajar-wajar aja dong kan begitu logika-logika kita begitu. Kok agak aneh begitu si Bawaslu hari ini. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.